Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ivan Rangga Saputra dari kelas TIB angkatan 2020 dengan NIM 20051204102. Standarisasi jaringan. Apa sih standarisasi itu? Standarisasi adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya dengan banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal. Dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A, tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Macam standarisasi. Yang pertama yaitu organisasi standarisasi untuk telekomunikasi, yang kedua organisasi standarisasi internasional, yang ketiga yaitu organisasi standarisasi untuk internet. Yang pertama, organisasi standarisasi untuk telekomunikasi. 1. ITU atau yang disebut International Telecommunication Union berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon. Dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf. ITU memiliki 3 layanan pokok. Selanjutnya, Radio Communication Sector ITUR. Selanjutnya, Telecommunication Standardization Sektor ITUT dimulai dari tahun 1956 sampai 1993. ITUT dikenal dengan nama CCITT atau bisa disebut Komite Konsultatif Internasional Telegrafie Telefonik. Salah satu yang sudah distandarisasi oleh X.25. Selanjutnya Development Sector atau ITUD. Selanjutnya yaitu Organisasi Standarisasi Internasional. Berbagai standar internasional dihasilkan oleh ISO, International Standard Organization. Sebuah organisasi yang dibentuk tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI dari US, BSI dari Inggris, AFNUR dari Prancis, DIN dari Jerman, dan masih banyak lainnya, kurang lebih 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah IAEA, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Sudah banyak standar yang dihasilkan, antara lain IAEA 802 untuk teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung dengan standarisasi IDO 8802. Yaitu organisasi standarisasi untuk internet. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan ITUT ataupun ISO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komite formal yang dibentuk oleh DoD setelah ARPANET terbentuk disebut IAB atau Internet Activities Board. Pada komite inilah menabung semua ide atau pemikiran yang secara terbuka didiskusikan. Para anggota komite formal ini saling mempublikasikan technical report yang disebut RFC atau Request for Comments. RFC disimpan secara online, sehingga siapapun dapat mengakses dan memberikan komentar. Setiap RFC yang masuk diberikan suatu nomor urut. Pada tahun 1989, oleh karena internet terus bertumbuh, maka diperlukan suatu badan organisasi yang formal. Maka IAB
direorganisasi kembali menjadi IRTF atau Internet Research Task Force dan juga dengan IETF Internet Engineering Task Force. Dan OSI layer dan TCP layer. OSI layer yaitu standar komunikasi yang digunakan dalam suatu jaringan komputer, sedangkan TCP layer standar komunikasi data yang digunakan untuk saling mengirim data untuk komputer dalam jaringan internet. OSI layer. Penjelasan untuk setiap layer model OSI di keterkaitan satu layer dengan layer lainnya dijelaskan fungsi setiap layer pada model OSI sebagai berikut. Yang pertama yaitu physical layer, memberikan ketentuan tentang cara menyalurkan bit data melalui media komunikasi. Masalah yang dihadapi adalah menjaga agar supaya bit 1 diterima sebagai bit 1. Layar ini menentukan spesifikasi mekanikal listrik, prosedur handshaking, dan lain-lain yang berkaitan dengan fungsi dan karakteristik mekanik maupun sinyal listrik yang diperlukan untuk membentuk, menjaga, dan melepaskan sambungan fisik serta mengatur hubungan fisik antar nodes dalam jaringan. Ketentuan mekanikal dalam layer ini menyepakati bentuk konektor, arti, dan fungsi pin yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu data link layer, menyalurkan data melalui saluran ke jaringan secara bebas kesalahan. Pengirim mengirimkan data sesuai dengan pola yang telah disepakati dan dinamakan data frame. Frame ini disalurkan secara berurutan dan dikonfirmasi layer yang akan mengenali bentuk frame karena physical layer hanya sekedar mengirimkannya tanpa mengolah lebih lanjut. Frame mengandung karakter atau pola bit tertentu agar DTE dapat mengenali awal dan akhir suatu frame. Data link layer juga menjaga agar penerima tidak kewalahan dalam menerima data dan dengan jalan melakukan kendali pada aliran data. Selanjutnya yaitu network layer. Layer ini mengamati dan meneruskan data melewati satu atau kelompok jaringan. Layer ini akan mengendalikan routing dan switching, pesannya tidak tergantung pada jaringan yang sedang digunakan. Layer ini bertanggung jawab untuk proses inisialisasi, pemeliharaan, dan pembersihan jaringan. Layer ini menyediakan protokol-protokol untuk komunikasi di antara jaringan-jaringan sehingga sangat penting pada aplikasi dial-up dan gateway. Selanjutnya yaitu transport layer. Transport layer berurusan dengan pemilihan jenis jaringan yang akan digunakan untuk suatu komunikasi tertentu. Layer ini merupakan layer terendah di mana protokol bekerja secara end-to-end untuk memberikan kehandalan yang diinginkan dan sifat transparansi pengiriman data di antara dua terminal. Layer inilah yang bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa sebuah pesan sampai pada alamat yang dituju. Hal ini dikerjakan dengan mendefinisikan alamat tujuan dan dengan menentukan cara untuk menginisialisasi dan membersihkan jaringan. Selanjutnya yaitu session layer. Layer ini yang mengatur bagaimana pelaksanaan pertukaran data dilakukan. Ia bertanggung jawab untuk sambungan antara dua end user, yaitu mengatur agar dua aplikasi dapat saling menukar data. Layer ini mengendalikan bagaimana sebuah pesan dimulai dan diakhiri. Apakah pesan tersebut harus di-acknowledge dan apakah sambungan akan dioperasikan secara half duplex atau full duplex. Selanjutnya yaitu presentation layer. Presentation layer meyakinkan bahwa pesan yang diterima oleh semua terminal dapat dimengerti oleh terminal tersebut. Hal ini berarti bahwa layer ini berurusan dengan pemilihan dan penentuan struktur kode dan berbagai perubahan format, kode, bahasa, dan kecepatan pengiriman. Selanjutnya yaitu application layer. Layer ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antar pemakai, software aplikasi, atau peralatan sistem komputer. Ia melayani berbagai protokol yang umum diperlukan. Sebetulnya layer inilah yang langsung dirasakan manfaatnya oleh pemakai sistem komputer. Application layer menentukan data apa yang harus diterima dan terminal, tetapi tidak perlu mengetahui secara rinci bagaimana hal ini dikerjakan. Selanjutnya yaitu protokol TCP atau IP. Kepanjangan dari TCP atau IP adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Merupakan sekelompok protokol yang mengatur jalannya komunikasi data antara komputer-komputer yang berada di jaringan internet. TCP atau IP ini sebagai penghubung antara komputer yang berbeda sistem operasi dan jenis komputernya, sehingga dalam pengiriman dan data tidak mengalami masalah. Terdapat protokol utama pada TCP atau IP yaitu
Yang pertama yaitu application layer. Application layer merupakan layer yang mengalami permintaan data atau service. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing dalam suatu antrian untuk diproses. Aplikasi yang bekerja pada layer ini yaitu yang pertama yaitu Telnet, Network Terminal Protocol, yang menyediakan remote login dalam jaringan. Yang kedua, FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk file transfer. Selanjutnya yang ketiga, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan electronic mail. Yang keempat yaitu DNS, Domain Name Service, untuk menetapkan IP address ke dalam nama tertentu. Kelima yaitu RIP, Routing Information Protocol, protokol routing. Selanjutnya yang keenam, OSPF, Open Source Patch First, protokol routing juga. Yang ketujuh yaitu NFS, Network File System, untuk sharing file terhadap berbagai host dalam jaringan. Yang terakhir yaitu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk web browsing. Selanjutnya yang kedua, Transportation Layer. Transport Layer menentukan bagaimana host pengirim dan host penerima dalam membentuk sebuah sambungan sebelum kedua host tersebut berkomunikasi, serta seberapa sering kedua host ini akan mengirim acknowledgement dalam sambungan tersebut satu sama lainnya. Transport layer hanya terdiri dari dua protokol, yaitu TCP Transformation Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol. Selanjutnya yang ketiga yaitu Internet Layer. Internet Layer berisi protokol yang bertanggung jawab dalam pengalaman dan ekapulasi paket data jaringan. Internet Layer terdiri dari beberapa protokol yaitu IP, ARP, ICMP, IGMP. Yang keempat yaitu Network Access Layer. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Network Access Layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi Network Access Layer dalam TCP atau IP disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal IP, TCP, UDP, dan lain-lain digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.